Penting tolong dijelaskan Pak Ketua. Lah ya. Ini mempermalukan Komisi 2 atau enggak? Nanti lu sabar Pak. Kompetensi Komisi 2, pengawasan anggaran semua di Komisi 2. Kami harus jawab apa ke publik? Sampai tidak, memangnya balik lebih kompeten untuk bicara pemilu. Nah, termasuk secara khusus. Bentar Pak Doli, saya perpanjang 15 menit dari sekarang Pak. Oh ya. Termasuk secara khusus di Komisi 2, karena saya di Komisi 2 Pak. Gitu, ya. Anak buahnya Pak Arya Bima dan Pak Dede Yusuf. Nah, ini tadi Pak Ketua Balik tanya Pak Arya Bima, ini banyak benar yang diusulkan Komisi 2 ini, ya kan? Bisa dikerjakan nggak? Apakah itu bisa masukkan ke kumulatif terbuka? Nah, pertama saya mau kembali lagi yang kemarin, yang tadi sebelum saya jelaskan sebelum masuk Komisi 2. Saya kira ini kita perlu menjadi catatan kita semua DPR, ya, bahwa kinerja legislasi kita juga harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai persentase dari kesepakatan yang kita putuskan dengan apa yang dihasilkan di akhir tahun itu kecil, itu rendah, gitu, ya. Kemarin kan kita udah sepakati ada 41 undang-undang, 41 undang-undang, dan kami juga di Balik sedang berpikir keras, karena yang menjadi inisiatif Balik itu ada 12, sementara yang sudah selesai ada 3, 1 jadi undang-undang, 2 sudah jadi tingkat 1, nah ada 4 sekarang lagi ongoing yang kita mau selesaikan, jadi masih ada, tapi sudah di atas 50-60% lah kira-kira gitu. Nah ini seharusnya juga menjadi concern kita bersama di teman-teman AG. 7 ya, 7 dari 12. Nah kembali ke Komisi 2, ini sekaligus menjelaskan Pak Arya Bima waktu itu kan mengatakan bahwa kenapa undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada itu diambil inisiatifnya oleh Balik. Nah itu penting tolong dijelaskan Pak Ketua. Lah ya. Ini mempermalukan Komisi 2 atau enggak? Nanti lu sabar Pak. Kompetensi Komisi 2, pengawasan anggaran semua di Komisi 2. Kami harus jawab apa ke publik? Biar dijelaskan. Tolong jelaskan kenapa dia di Komisi 2. Ya. Penting. Kami harus jawab apa? Tidak mampu Komisi 2. Ini kompetensi Komisi 2. Sampai tidak, memangnya Balik lebih kompeten untuk bicara pemilu. Mohon maaf nih, karena saya sudah kesulitan saya menjawab ke publik. Setiap kita rapat dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan Kemendagri. Kalau kita bicara soal transformasi DPR, kita akan bicara substansi dan prosedur. Terima kasih Pak Ketua. Ya, dilanjutkan Pak Doli. Lanjutkan. Ya, Nanti saya kita lanjutkan ini, ya. Pak. Sabar Pak. Sebetulnya Pak saya udah jelaskan secara pribadi ke Pak Arya Bima. Pertanyaannya justru ini terpampang di sini ya. Prioritas 2025 itu tertulis di Komisi 2 itu adalah tentang aparatur sipil negara, Pak. Jadi waktu itu kami menerima, saya sebagai pimpinan atau ketua Komisi 2 periode 2019-2024, di akhir periode kemarin, Balik itu minta lagi surat, ngirimkan surat ke kami, apa kira-kira undang-undang yang periode berikutnya itu penting untuk dibahas, yang tidak selesai di periode yang kemarin. Ya. Jadi kami di Komisi 2 sudah mengusulkan undang-undang yang sekarang diusulkan ini, itu 2019 Pak. Jadi sejak 6 tahun yang lalu kami di Komisi 2 sudah mengusulkan ini undang-undang penting. Makanya di ujung saya kirim lagi. Nah di awal periode, Balik juga kirim surat ke pimpinan ke pimpinan Komisi 2. Minta lagi mana undang-undang yang perlu dibahas untuk 2024-2029. Nah, nanti tolong Sekretariat Balik
Setelah ini tunjukkan bisa suratnya kepada pimpinan Komisi 2. Waktu itu pimpinan Komisi 2 mengulangi surat yang saya buat di akhir itu. Ya, sama. Undang-undang pemilu, pilkada, partai politik, segala macam itu. Sama undang pertanahan dan seterusnya. Tapi 1 jam, ya, 1 jam setelah, 1 jam sebelum kita rapat RDP antara DPR dengan pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum, masuk lagi surat dari pimpinan Komisi 2 yang merubah bahwa prioritasnya adalah Undang-Undang ASN. Saya secara pribadi mantan Ketua Komisi 2 yang merasa penting dan bertanggung jawab tentang sistem pemilu ini penting, saya yang mengusulkan waktu itu memang. Daripada hilang, ya, daripada hilang di dalam susunan prolegnas baik 2004-2009 maupun long list, list 2005, saya sampaikan waktu itu. Dan serta-merta waktu itu Menteri Dalam Negeri menyampaikan bahwa, oh iya betul, saya tanya waktu itu sama pemerintah, Pak, saya merasa ini penting, pemerintah kira-kira merasa penting nggak? Saya bilang, untuk revisi undang-undang politik. Waktu itu yang jawab Pak Mendagri. Mendagri bilang, oh iya Pak, penting, kami setuju itu dimasukkan. Nah jadi Bapak-Bapak Komisi 2, kalau waktu itu kami nggak masukkan, undang-undang yang Bapak usulkan sekarang nggak masuk Pak. Surat administrasinya nanti, coba nanti habis ini dikasih ke teman-teman Komisi 2, jadi ada perubahan. Dan saya waktu itu juga terus terang saja, saya bingung kenapa tiba-tiba yang diusulkan adalah Undang-Undang ASN, yang saya waktu itu ikut menyelesaikan undang-undang ini selama 3 tahun Pak. Undang-Undang ASN itu selesainya 2023, kami selesaikan selama 3 tahun. Nah kenapa kok selesainya 2023, diusulkan lagi 2025 untuk dibahas? Nah, jadi dengan segala hormat, bukan kami merasa lebih berkompeten, ya, bukan merasa lebih ini, tapi sekedar menyelamatkan supaya undang-undang ini tidak hilang Pak waktu itu. Nah, jadi saya sekarang senang Bapak-bapak mengusulkan ini lagi, walaupun saya sudah sampaikan juga teman-teman di Balek, selama ini undang-undang tentang pemilu itu nggak pernah dibahas di Balek atau di Komisi 2, selalu di Pansus, gitu loh. Nah, tinggal pengusulnya saja siapa. Mau pengusulnya Komisi 2, monggo, saya bilang sama Bapak-bapak ini, saya sih nggak ada masalah, toh juga saya Komisi 2 juga, gitu ya. Jadi mau diusulkan di Balek boleh. Jadi makanya sama teman-teman media saya katakan, tolong jangan diperdebatkan siapa yang mengusulkan. Bagi saya yang paling penting itulah lebih cepat ini dibahas lebih bagus Pak. Dan saya mengusulkan dari 6 tahun yang lalu, bukan dari sekarang. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, tadi Pak, saya mau jawab Pak ini, kenapa banyak sekali? Nah, dugaan saya, mungkin saya sama pandangnya sama teman-teman pimpinan Komisi 2, ketiga undang-undang ini memang tinggal ada pilihannya mau diselesaikan secara metodologi apa. Mau metodologi Omnibus Law atau kodifikasi. Nah, saya sekali lagi mengulang, dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJMP, situ dijelaskan bahwa pembahasan Undang-Undang Pilkada, Pemilu dan Partai Politik itu diselesaikan secara kodifikasi. Itu perintah undang-undang. Nah, tinggal mau kita buat kodifikasi sesuai Undang-Undang 59 2024 itu cuma 3. Saya dengar di berita beberapa hari Ketua Komisi 2 mengatakan mau Omnibus Law. Kalau Omnibus Law mungkin betul bisa ditambah dengan MD 3, bisa ditambahkan dengan urusan pemerintahan desa, mungkin juga bisa ditambahkan dengan Undang-Undang BUMD dan seterusnya. Kalau mau Omnibus Law. Tapi kalau misalnya kita mau mengikuti perintah Undang-Undang 5904 cuma 3 yang dikodifikasi. Pemilu, pilkada, dan partai politik. Walaupun dalam putusan Mahkamah Konstitusi
rezim pemilu sama rezim pilkada itu tidak lagi dibedakan. Jadi harus satu ada undang-undang tentang pemilu saja. Gitu. Nah, ini menjelaskan Pak Ketua, kenapa teman-teman ini mengusulkan banyak dan memang harus dikerjakan sekaligus. Gitu. Nah, mudah-mudahan clear ya. Jadi tidak ada lagi persepsi balik mau intercept, Pak. Balik ini nggak tukang cari kerjaan, Pak. Ya, kami tuh nggak minta-minta undang-undang mana yang mau kami kerjakan. Ya, itu semua diputuskan oleh pimpinan dan dirapatkan di badan musyawarah. Ya, jadi kami ini cuma terima aja. Apa putusan pimpinan dan badan musyawarah dikerjakan di mana, dikerjakan di balik kami kerjakan. Nggak dikerjakan di balik, ya. Ya, kita ini bukan cari kerjaan. Ya kan? Kalau dibilang apa, gennya kan sama semua kita nih. Pilihannya lebih banyak kerja banyak atau lebih sedikit? Ya banyak, lebih pilih segala sedikit daripada kerja banyak. Kira begitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.